Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nurul Fauziah. Saya dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 14. Di sini saya akan mengutarakan atau menyampaikan pidato saya di bidang ekonomi dengan judul Pandemi Pemangkas Perekonomian Negara. Pada saat ini, pandemi memang masih terus berjalan dan belum bisa dipastikan kapan berhentinya. Dampak pandemi ini tuh juga memang sangatlah banyak, ya kan, mulai dari hal positif hingga hal negatif. Kehidupan manusia itu hampir berubah total hanya karena pandemi ini, baik lebih buruk ataupun lebih baik tergantung bagaimana seseorang itu menjalankan atau mensikapi kehidupan mereka. Pada saat ini banyak yang meresahkan warga pandemi ini, apalagi tuh pada bidang perekonomian mereka. Mulai dari jam kerja, terus upah pun mereka juga kadang pas-pasan. Belum lagi negara juga harus membayar ke rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19 itu tersebut. Hingga pun Bank Dunia menyebut bahwa Indonesia itu masih belum bisa mengendalikan pandemi COVID-19 ini, dan bisa diprediksi sampai perekonomian negara Indonesia itu mencapai minus 2%. Kemudian Bank Dunia juga mengatakan bahwa selain Indonesia itu ada juga Filipina yang bisa diprediksi belum berhasil mengendalikan pandemi ini. Namun apabila dibanding dengan Indonesia, Filipina itu jauh lebih intinya Indonesia masih lebih baik daripada Filipina. Maka dari itu, kalau misalnya kita udah tahu seperti itu yang diprediksikan dan diutarakan oleh Bank Dunia, maka sebagai warga Indonesia juga kita sebagai warga Indonesia juga tidak boleh semena-mena. Kita juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terus masyarakat Indonesia tidak bisa sembarang keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas, karena mengingat bahwa Indonesia itu masih bisa diprediksi perekonomiannya mencapai minus 2%. Bank Indonesia mengatakan bahwa di Asia Timur dan Asia Pasifik itu memiliki 3 guncangan, yaitu pandemi COVID-19 serta dampak pembatasan sosial dan gema dari resesi global akibat kritis. Maka dari itu, masyarakat dihimbau akan lebih patuh kepada peraturan yang ada serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh setiap daerah atau negara. Yang sudah kita ketahui, pandemi di Indonesia ini kan masih belum bisa dipastikan kapan akan berhentinya. Banyak pekerja yang terancam akibat pandemi ini. Dampaknya juga akan terjadi pada kehidupan mereka, pada keluarga mereka, pada anak-anak mereka. Selain itu, negara juga akan ikut terkena imbasnya. Seperti contoh tuh perekonomian negara yang akan terpangkas oleh biaya rumah sakit karena akibat pasien COVID-19 tersebut. Contoh lainnya itu seperti ekspor-impor pun juga akan dibatasi. Maka dari itu, kita harus tetap bersemangat untuk menjalankan protokol kesehatan yang ada agar kehidupan kembali ke semula. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.